Besok, lanjut raja dengan suara lantang, kau harus bisa membuktikan bahwa kau mampu mengubah air menjadi uang. Aula istana seketika riuh. Para menteri saling berbisik, sebagian tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin ada manusia bisa mengubah air menjadi emas? Ejek seorang menteri gemuk. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, lalu menjawab tenang, baik, tuanku. Hamba akan tunjukkan caranya. Raja terperangah. Ia sebenarnya berharap Abu menolak atau minta ampun. Tapi jawaban itu justru membuatnya penasaran. Baiklah Abu, kita lihat besok. Kalau kau gagal, nyawamu taruhannya. Suatu siang di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil merasa bosan. Hidup ini terlalu mudah, katanya, aku butuh sesuatu yang membuatku tertawa. Lalu ia menoleh pada para menterinya. Panggil Abu Nawas. Aku ingin mengujinya lagi. Tak lama, Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang. Bajunya sederhana, sorbannya agak kusut, namun senyumnya tetap penuh percaya diri. Hamba datang memenuhi panggilan tuanku, katanya sambil membungkuk. Raja menyipitkan mata. Abu, kali ini aku ingin melihat seberapa jauh kecerdikanmu. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil. Semua yang hadir menahan napas, menunggu perintah apa lagi yang aneh dari Raja. Besok, lanjut Raja dengan suara lantang, kau harus bisa membuktikan bahwa kau mampu mengubah air menjadi uang. Aula istana seketika riuh. Para menteri saling berbisik, sebagian tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin ada manusia bisa mengubah air menjadi emas? Ejek seorang menteri gemuk. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, lalu menjawab tenang, baik, tuanku. Hamba akan tunjukkan caranya. Raja terperangah. Ia sebenarnya berharap Abu menolak atau minta ampun. Tapi jawaban itu justru membuatnya penasaran. Baiklah Abu, kita lihat besok. Kalau kau gagal, nyawamu taruhannya. Abu menunduk hormat. Dalam hati ia bergumam, mustahil memang, tapi bukankah dalam setiap yang mustahil selalu ada celah bagi akal? Ia keluar dari istana dengan langkah santai, sementara rakyat yang mendengar kabar itu mulai menunggu, penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini. Keesokan paginya, Abu Nawas sudah menunggu di tepi sungai Tigris. Raja, para menteri, dan rakyat ikut hadir menyaksikan. Nah Abu, kata Raja dengan nada penuh selidik, tunjukkan padaku bagaimana caramu mengubah air jadi uang. Abu tersenyum. Ia menimba air sungai dengan ember, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Tuanku, lihatlah, air ini jika dibiarkan mengalir, akan hilang sia-sia. Tapi jika hamba gunakan untuk mengairi sawah. Ia menunjuk ke arah petani yang sedang bekerja tak jauh dari sana. Sawah itu tumbuh padi. Dari padi jadi beras, dari beras jadi roti. Roti dijual ke pasar, dan berubah menjadi dinar emas. Maka bukankah air ini pada akhirnya menjadi uang? Para menteri terdiam, mereka tak bisa menyangkal kebenaran itu. Seorang petani bahkan mengangguk, benar sekali. Tanpa air, sawah kami mati, dan tak ada yang bisa dijual. Raja terhenyak, ia mengira Abu hanya akan berkelit dengan lelucon. Tapi ternyata jawaban Abu mengandung logika yang tak terbantahkan. Cerdik sekali engkau, Abu, kata Raja sambil tersenyum tipis. Tapi aku ingin bukti lain. Jangan hanya sawah, tunjukkan cara lain bagaimana air bisa jadi uang. Abu Nawas menunduk hormat. Baik, tuanku, besok hamba akan tunjukkan lagi. Dan sekali lagi, rakyat menunggu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Hari berikutnya, Abu Nawas mengajak Raja dan rombongan ke perkampungan tukang bata. Di sana terlihat para pekerja sedang mengolah tanah liat dengan air, mencetaknya jadi bata, lalu menjemurnya di bawah terik matahari. Lihatlah tuanku, kata Abu sambil menunjuk. Tanah tanpa air hanyalah debu yang beterbangan. Tapi ketika dicampur air, ia bisa dibentuk menjadi bata yang keras. Dan setiap bata dijual dengan dinar. Dari sinilah air kembali berubah jadi uang. Seorang tukang bata menghampiri mereka sambil mengangkat sepotong bata. Benar kata Abu Nawas, tanpa air, pekerjaan kami mustahil. Satu tetes air di tanah liat adalah awal dari rumah, istana, dan pasar yang berdiri megah di Baghdad. Raja mengangguk pelan. Ia mulai menyadari bahwa air memiliki nilai lebih dari sekadar pelepas dahaga. Tapi menteri yang iri pada Abu berusaha mengejek.
Ah, itu hanya kebetulan saja. Tidak semua air bisa jadi uang. Abu menoleh dengan senyum licik. Benar, Tuan Menteri. Tetapi tanpa air, bahkan menteri pun tak bisa mandi, apalagi membeli baju baru untuk ke istana. Mendengar itu, rakyat tertawa terbahak-bahak, sementara sang menteri hanya bisa menunduk malu. Raja ikut tertawa geli. Bagus, Abu. Aku semakin penasaran, apalagi yang bisa kau buktikan. Suatu hari raja sedang duduk di singgasananya, dan Abu Nawas datang membawa hanya segelas air putih. Apa ini? Jangan-jangan kau mau menipu dengan segelas air? Tanya raja. Abu menjawab tenang, tuanku, jika seseorang sangat haus, lalu diberi segenggam emas, apakah ia akan selamat? Tidak, jawab raja cepat. Tapi jika diberi segelas air, ia bisa hidup kembali. Maka bukankah air lebih berharga daripada emas? Para menteri terdiam, beberapa rakyat yang hadir mengangguk-angguk setuju. Abu melanjutkan, air menyembuhkan dahaga, membersihkan tubuh, bahkan menjadi obat bagi orang sakit. Banyak tabib mencampur ramuan dengan air, dan mereka menjual obat itu dengan harga mahal. Jadi, dari air pun lahir uang. Raja terkesima, lalu tertawa. Engkau memang pintar membolak-balik logika, Abu. Tapi aku suka caramu. Teruslah tunjukkan bukti-bukti lain. Suatu siang yang terik, Abu Nawas mendirikan lapak kecil di pasar Baghdad. Ia membawa kendi berisi air dingin, lalu berteriak lantang, segelas air segar. Hanya 1 dirham. Siapa yang haus, datanglah. Orang-orang yang kepanasan segera berdesakan. Mereka rela membayar hanya demi seteguk air dingin. Dalam sekejap, kantung Abu penuh dengan koin. Raja yang sengaja datang menyamar menyaksikan sendiri keramaian itu. Ia menghampiri Abu dan bertanya, jadi ini caramu mengubah air menjadi uang. Abu tersenyum. Benar, tuanku. Air itu tidak hanya berharga di sawah atau bengkel tukang bata. Air pun bisa langsung dijual, karena siapapun butuh minum. Bahkan jika tuanku mau, hamba bisa menjadikan bisnis ini lebih besar daripada pedagang emas. Raja tertawa terbahak-bahak. Hebat, aku tidak menyangka segelas air bisa jadi emas di tanganmu. Rakyat yang melihat kejadian itu pun bersorak-sorai. Bagi mereka, Abu bukan sekadar orang cerdik, tapi juga guru kehidupan yang mampu mengajarkan makna dari hal-hal sederhana. Hari itu Abu Nawas mengajak raja dan rombongan berjalan ke tepi sungai. Di sana terlihat sebuah kincir air besar yang terus berputar digerakkan arus. Bunyi, krek-krek, terdengar dari kayu-kayu yang bergesekan. Tuanku, kata Abu, lihatlah kincir ini. Ia bergerak hanya dengan air. Dan dari putarannya, gandum digiling menjadi tepung. Dari tepung lahirlah roti, dan roti itu dijual dengan uang. Seorang penggiling gandum yang sedang bekerja mendekat. Benar, wahai raja, jika tidak ada air, kami tak mampu menggiling gandum sebanyak ini. Airlah yang memberi tenaga. Raja mengangguk. Aku tak pernah memikirkan hal itu. Jadi, air bukan hanya untuk diminum, tapi juga menjadi kekuatan bagi manusia. Abu tersenyum nakal. Betul tuanku, bahkan kadang air lebih kuat daripada pedang. Sebilah pedang bisa menebas 1 orang, tapi air mampu menghanyutkan seluruh pasukan. Maka jangan remehkan kekuatannya. Rakyat yang mendengar tertawa kagum, sementara raja semakin terpesona dengan cara Abu memandang dunia. Suatu musim panas, Baghdad dilanda kemarau. Sumur-sumur mengering, dan para musafir yang datang dari jauh kehausan. Saat itulah Abu Nawas muncul membawa tempayan besar berisi air. Dengan suara lantang ia berteriak di pasar, air segar, 1 kendi harganya 2 dinar. Para musafir yang kehausan rela membayar mahal. Mereka berebut seperti membeli emas. Raja yang kebetulan melihat kejadian itu terkejut. Astaga, Abu, kau benar-benar menjual air seperti emas cair. Abu tersenyum lebar. Benar, tuanku, di saat orang membutuhkan, air bisa lebih mahal dari permata. Karena tanpa air, hidup mereka terancam. Seorang musafir berseru, segelas air ini lebih berharga dari sekantung uang, karena ia menyelamatkan nyawa kami. Raja akhirnya tertawa keras. Aku benar-benar kagum. Engkau bisa membuat hal paling sederhana menjadi bernilai luar biasa. Suatu sore Abu Nawas menghadap raja di ruang singgasana. Tuanku, izinkan hamba memberi saran. Jika kerajaan membangun saluran air menuju sawah-sawah rakyat, hasil panen akan melimpah. Raja menatap penasaran. Lalu apa hubungannya dengan uang? Dengan panen berlimpah,
rakyat bisa membayar pajak lebih banyak. Semua itu berawal dari air. Maka bukankah air bisa berubah jadi uang untuk kerajaan? Para menteri terdiam. Seorang menteri gemuk berbisik, itu masuk akal juga. Raja tersenyum puas. Abu, engkau bukan hanya pintar bercanda, tapi juga pandai memikirkan negeri. Jika ide ini berhasil, Baghdad akan semakin makmur. Abu membungkuk hormat, lalu menambahkan dengan nada nakal, tapi ingat, tuanku. Jangan sampai air dipajaki 2 kali, nanti rakyat yang haus justru marah. Semua orang tertawa, termasuk raja. Abu Nawas suatu hari mengajar anak-anak di madrasah kecil. Ia menaruh tinta di atas meja, lalu mencelupkan pena bulu ke dalamnya. Anak-anak, tahukah kalian, tinta ini tak bisa dipakai tanpa air. Dengan air, huruf-huruf tercetak di kertas. Seorang anak kecil bertanya polos, "Guru, apakah huruf bisa jadi uang?" Abu tersenyum. Dari huruf lahir ilmu, dari ilmu lahir pekerjaan, dan dari pekerjaan lahir uang. Jadi, tanpa air, tak ada ilmu. Dan tanpa ilmu, tak ada rezeki. Raja yang kebetulan lewat mendengar penjelasan itu. Ia tertegun, lalu berkata pada menterinya, "Aku selalu mengira Abu hanya pandai berkelakar. Ternyata ia juga guru sejati." Anak-anak bersorak riang. Bagi mereka, air bukan sekadar minuman, tapi pintu menuju ilmu pengetahuan yang akan menghidupi mereka kelak. Pagi buta, Abu Nawas mengajak raja berjalan ke pasar ikan. Udara masih basah dengan aroma laut. Para nelayan baru saja menurunkan tangkapan mereka. "Lihatlah tuanku," kata Abu, "ikan-ikan ini berasal dari laut, dari air." Nelayan menjualnya, lalu mendapat uang. Jadi air laut pun berubah jadi uang. Seorang nelayan yang mendengar langsung menimpali, "Benar sekali. Tanpa laut, kami tak punya apa-apa. Ikan inilah rezeki kami." Raja menatap ikan-ikan segar itu, lalu menghela napas. "Aku mengira laut hanya hamparan air luas. Ternyata ia ladang emas yang memberi makan ribuan rakyatku." Abu tersenyum. "Benar, tuanku. Air adalah ibu dari kehidupan. Siapapun yang pandai memanfaatkannya, tak akan kekurangan rezeki." Raja pun tertawa puas. "Abu, engkau benar-benar membuatku melihat dunia dengan cara berbeda." Musim panas di Baghdad selalu menyengat. Abu Nawas sengaja mengajak raja berjalan ke pasar yang penuh sesak. Tiba-tiba terdengar suara pedagang berteriak, Es segar dari pegunungan. 1 keping hanya 3 dirham." Orang-orang berdesakan membeli. Segenggam es lebih diperebutkan daripada emas. Abu menunjuk ke arah pedagang itu sambil tersenyum pada raja. "Lihatlah tuanku, air yang beku pun bisa jadi harta." Orang rela membayar mahal demi segarnya air dalam wujud es. Raja terkekeh. "Sungguh, aku baru sadar. Sesuatu yang biasa seperti air, bila diberi bentuk lain, bisa lebih berharga dari permata." Pedagang es itu menambahkan, "Tanpa air dari gunung, kami tak bisa berjualan. Dari airlah keluarga kami bisa makan." Abu mengangguk. "Jadi, air itu fleksibel, tuanku. Dalam keadaan apapun, ia bisa berubah menjadi uang. Tergantung siapa yang mengelolanya." Raja tertawa lebar, lalu berkata, "Engkau benar-benar pandai membuka mataku, Abu." Hari berikutnya Abu Nawas membawa raja ke bengkel keramik. Para pengrajin terlihat mencampur tanah liat dengan air, lalu memutar roda kayu hingga tanah itu membentuk guci indah. Setelah dibakar, guci dijual dengan harga tinggi di pasar Baghdad. "Tuanku," kata Abu, "lihatlah. Tanpa air, tanah liat ini hanya gumpalan kering. Tapi dengan air, ia bisa dibentuk jadi karya seni. Dan dari seni itu, lahirlah uang." Seorang pengrajin berkata sambil mengangkat guci, "Dari setiap tetes air, kami bisa mencetak keindahan." Orang kaya rela membayar mahal demi hiasan rumahnya. Raja kagum, menatap guci yang berkilau diterpa cahaya. "Aku selalu menyangka seni hanya mainan orang kaya. Ternyata asalnya sederhana, air." Abu tersenyum nakal. "Benar, tuanku. Bahkan istana megah ini berdiri berkat bata dan guci yang lahir dari air." Raja tertawa geli, lalu menepuk bahu Abu. Suatu sore Abu Nawas berkumpul dengan rakyat di alun-alun. Ia membawa kendi berisi air dan berkata lantang, "Tahukah kalian, sebagian besar tubuh manusia adalah air." Orang-orang terdiam mendengarkan. Abu melanjutkan, "Tanpa air, manusia mati. Tanpa manusia, uang tak ada artinya. Maka sebenarnya air adalah sumber dari segala uang, bahkan sumber dari segala kehidupan."
Seorang petani berseru, benar sekali. Tanpa air, sawah kami mati. Tanpa sawah, kami tak bisa membayar pajak. Raja yang ikut hadir terhenyak. Kata-kata Abu menyentuh hatinya. Ia menyadari bahwa kekayaan kerajaan bukan hanya berasal dari emas atau pajak, tapi dari air yang memberi kehidupan. Abu tersenyum. Air itu seperti rahmat, tuanku. Bila mengalir pada rakyat, semua sejahtera. Tapi bila ditahan, semuanya menderita. Raja pun mengangguk penuh makna. Abu Nawas suatu hari berbicara serius pada raja. Tuanku, siapa yang menguasai air, dialah yang menguasai kehidupan. Dan siapa yang menguasai kehidupan, dialah yang menguasai uang. Raja terdiam. Para menteri saling berpandangan. Abu melanjutkan, bila air dikuasai segelintir orang, rakyat akan sengsara. Tapi bila air dikelola untuk semua, kerajaan akan makmur. Air bisa jadi sumber kekuasaan, tuanku. Raja menatapnya tajam. Apakah itu sindiran untukku, Abu? Abu tersenyum lebar. Hamba tidak berani menyindir tuanku. Hamba hanya mengingatkan, air bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi malapetaka, tergantung siapa yang menguasainya. Rakyat yang mendengar bersorak setuju. Raja pun akhirnya tertawa kecil. Baiklah Abu, aku mengerti maksudmu. Akhirnya setelah hari-hari penuh ujian, Raja memanggil Abu ke istana. Abu Nawas, jelaskan padaku dengan satu kalimat. Bagaimana caramu mengubah air jadi uang? Abu menunduk sebentar, lalu berkata lantang. Tuanku, air memang tak langsung menjadi koin emas. Tapi ia adalah asal kehidupan. Dari air tumbuh padi, dari air lahir perdagangan, dari air terbit seni, ilmu, dan tenaga. Maka air adalah induk dari segala kekayaan. Raja terdiam, lalu tertawa panjang. Engkau benar, Abu. Ternyata rahasia mengubah air jadi uang bukanlah sihir, melainkan pemahaman. Ia menepuk bahu Abu dengan bangga. Engkau telah membuat yang mustahil menjadi masuk akal. Rakyat pun bersorak gembira. Sejak hari itu, Baghdad makin menghargai air, bukan hanya sebagai minuman, tapi sebagai harta kehidupan. Dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai orang bijak yang bisa menjadikan hal sepele jadi pelajaran berharga.